Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan nomor induk mahasiswa 2001325. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah yang saya buat yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Sehari-hari. Saya memilih media sosial dan bahasa dalam variabel penelitian artikel ilmiah saya karena melihat fenomena yang beredar di masyarakat seperti yang kita ketahui bahwasannya media sosial merupakan salah satu bentuk dari kemajuan teknologi informasi yang memberikan banyak sekali kemudahan bagi masyarakat khususnya pada bidang komunikasi dan informasi. Menurut data dari Data Reporter berdasarkan laporannya yang berjudul Digital 2020 Indonesia pada tahun 2020 terdapat sebesar 160 juta pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2020 dan hal tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut, Indonesia menjadi negara dengan pengguna sosial media terbesar di dunia. Dengan jumlah pengguna media sosial yang sangat besar tersebut, tentunya media sosial menjadi hal yang sangat penting keberadaannya di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia dalam hal berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Dalam berinteraksi dan berkomunikasi di sosial media tentunya dipengaruhi oleh penggunaan bahasa oleh para penggunanya. Penggunaan bahasa Indonesia dalam bermedia sosial tentunya tidak sebaik dan sebaku penggunaan bahasa Indonesia yang seharusnya. Fenomena tersebut relevan dengan teori yang diungkapkan oleh Firmansyah pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa perubahan dan perkembangan bahasa pada seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal termasuk lingkungan. Yang termasuk lingkungan di sini yaitu teknologi yang sedang berkembang di masyarakat. Sedangkan Ardila, Agustin, dan Rossi pada tahun 2018 mengungkapkan tingkat interferensi bahasa pada seseorang ditentukan dan disebabkan oleh berbagai macam media. Penggunaan media sosial yang masif sangat mempengaruhi penggunaan bahasa yang digunakan oleh masyarakat karena dalam penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku akan memunculkan bahasa-bahasa baru dan kosa-kosa kata baru yang dihasilkan dari aktivitas di media sosial. Dan kosakata baru ini biasanya merupakan kata-kata yang belum terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Beberapa penelitian juga mengungkapkan mengenai pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nirmala pada tahun 2019 yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Media Sosial. Dan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa Indonesia dalam media sosial. Lalu penelitian lain yang berjudul Pengaruh Bahasa Indonesia di Media Sosial bagi kalangan remaja yang lebih memfokuskan penelitian pada pengaruh penggunaan bahasa dalam penggunaan media sosial pada kehidupan bagi kalangan remaja yang dilakukan oleh Oktorina Karwinati Aini di tahun 2018. Dan perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini memfokuskan pada pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang digunakan dalam sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkatan penggunaan media sosial di masyarakat. Lalu penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana atau sejauh mana pengaruh penggunaan media sosial terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam sehari-hari. Dan selanjutnya penelitian ini ingin menjawab permasalahan bagaimana cara mengatasi dampak yang ditimbulkan penggunaan media sosial terhadap bahasa Indonesia sehari-hari agar bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi tidak terkikis keberadaannya. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan media sosial dapat mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia dalam sehari. Semakin berkurangnya penggunaan bahasa Indonesia yang baku membuat adanya efek degradasi bahasa. Hal tersebut tentunya menimbulkan dampak yang buruk dikarenakan penggunaan bahasa Indonesia yang seringkali tidak baik dan benar. Media sosial merupakan konsep platform media yang menggunakan dan memfokuskan pada eksistensi pengguna dan memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Sejak awal diciptakan, sosial media memang diperuntukkan sebagai wadah bagi para pengguna untuk dapat mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi apapun. Dan bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam bermedia sosial. Sebagaimana diketahui bahwa bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Pada dasarnya, tidak semua bentuk komunikasi harus menggunakan bahasa standar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Menurut undang-undang ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa Indonesia dan kebanggaan nasional, serta dikukuhkan sebagai bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan bahasa Indonesia baku adalah ragam bahasa dan sebagian kerangka rujukan norma bahasa dan penggunaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah menggunakan metode survei, yang dimana metode survei merupakan bentuk penelitian di mana informasi dikumpulkan dari sejumlah sampel berupa orang yang melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Dan desain yang dipakai adalah desain survei cross-seksional yang merupakan desain penelitian survei yang dimana pengumpulan datanya diambil dalam satu waktu. Lalu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarkan online melalui Google Form dan teknik wawancara terhadap beberapa sampel. Adapun prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti membuat daftar pertanyaan, lalu daftar pertanyaan tersebut disebarkan lewat Google Form, dan selanjutnya peneliti menjadwalkan untuk melakukan teknis wawancara. Partisipan penelitian ini adalah pengguna media sosial Twitter dan Instagram dengan pengambilan sampel dari populasi yang kurang lebih sebanyak 30 orang, dan teknik pengambilan sampel menggunakan proportional random sampling, yakni pengambilan dari anggota populasi dengan menggunakan cara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut, dan peneliti menggunakan sekitar 2 orang untuk melakukan teknis wawancara. Kita masuk ke dalam bagian hasil dan pembahasan. Di dalam hasil data yang diperoleh, terdapat beberapa pertanyaan yang dibagi terhadap setiap rumusan masalah. Kita bahas dari rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai tingkat penggunaan media sosial, yang dimana pertanyaan pertama adalah berkenaan dengan media sosial yang dimiliki oleh setiap responden. 36 responden seluruhnya menggunakan Instagram sebagai sosial media yang digunakan. Lalu, sebanyak 28 responden menggunakan Twitter, selanjutnya 15 responden menggunakan Facebook, dan sisanya mengunduh TikTok, Telegram, YouTube, dan WhatsApp. Lalu pertanyaan kedua mengenai frekuensi penggunaan media sosial yang diukur ke dalam jam yang digunakan per hari. Bahwa hasil yang diperoleh rata-rata responden menggunakan sosial media lebih dari 6 jam per hari. Sebanyak 42 responden menggunakan media sosial selama 2-5 jam, disusul 29 menggunakan media sosial sebanyak 6-12 jam per hari, dan 29 menggunakan media sosial selama lebih dari 12 jam per hari. Lalu pertanyaan yang selanjutnya mengenai frekuensi konten yang dicari oleh responden di dalam sosial media. Dari 36 responden, 31 diantaranya berselancar di sosial media untuk mencari media hiburan, 27 responden menggunakannya untuk komunikasi, 23 responden membukanya untuk edukasi, dan 4 responden menyalurkan hobinya melalui media sosial.
Masuk ke rumusan masalah yang selanjutnya mengenai pengaruh penggunaan media sosial terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam sehari-hari. Dan pertanyaan yang pertama adalah mengenai penggunaan bahasa Indonesia di ranah media sosial, yang dimana data yang didapat sebanyak 44% menggunakan bahasa Indonesia di media sosial, 42% terkadang menggunakan bahasa Indonesia di media sosial, dan 14%-nya bahkan tidak menggunakan bahasa Indonesia di media sosial. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu dampak yang diakibatkan dari pertanyaan sebelumnya, bahwasannya bahasa Indonesia dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah data yang diperoleh sebanyak 20% responden menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, lalu 60% responden tidak atau terkadang menggunakan bahasa Indonesia dalam sehari-hari, dan 19% bahkan tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari. Lalu pertanyaan keempat, apakah perubahan dan perkembangan bahasa dipengaruhi oleh teknologi yang berkembang? Sebanyak 89% responden menyatakan setuju terhadap pernyataan tersebut. Karena perkembangan teknologi tidak bisa dipandang hanya memberikan kemudahan bagi manusia, namun juga menjadi ruang untuk bahasa terus berkembang dan bergerak secara dinamis. Beberapa bahasa bertemu dan saling mempengaruhi sehingga timbul adanya yang dinamakan dengan kontak bahasa, yang selanjutnya menciptakan suatu kosakata dan bahasa yang baru. Apalagi dengan hadirnya media sosial yang memberikan ruang yang lebar bagi pertemuan beberapa bahasa. Hal ini membuat penggunaan bahasa Indonesia tercampur dengan bahasa lain. Misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, dan menciptakan suatu bahasa yang baru atau kosakata yang baru. Pertanyaan yang terakhir yang diajukan adalah, apakah penggunaan media sosial mempengaruhi bahasa Indonesia dalam sehari-hari? Sebanyak 89% responden mengatakan ya, bahwa penggunaan media sosial sangat mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita masuk ke dalam rumusan masalah yang selanjutnya ini, bagaimana cara mengatasi pengaruh yang ditimbulkan oleh media sosial terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang lambat laun mulai terkikis penggunaannya. Responden pertama berpendapat bahwa kita harus memiliki rasa bangga bahwa Indonesia mempunyai bahasa Indonesia yang sepatutnya lebih sering untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dari responden 2 memberikan pendapat bahwa cara yang dapat dilakukan adalah berdasarkan kepada individu itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia memiliki rasa ingin yang tinggi akan suatu informasi, dan karena media sosial merupakan ruang yang kompleks, maka sulit untuk dibatasi. Maka dari itu, cara untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia harus berdasarkan keinginan atau kesadaran masing-masing individu. Apabila dia sadar bahwa Indonesia itu perlu dilestarikan keberadaannya, maka dia akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan kesehariannya. Berdasarkan data yang sudah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa masyarakat kebanyakan menggunakan dan beraktivitas di media sosial selama lebih dari 6 jam dengan frekuensi konten sebagai media komunikasi, media hiburan, dan media informasi. Hal ini sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa media sosial adalah media yang didesain sedemikian rupa untuk memperluas interaksi masyarakat dan mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Pahlavi Roma 2017. Instagram menjadi platform media sosial primadona masyarakat jika dilihat dari penelitian bahwa 36 responden seluruhnya memiliki media sosial Instagram sebagai salah satu platform yang dimilikinya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Brand Development Lead Instagram Paul Webster, mengungkapkan bahwa kini Instagram memiliki lebih dari 400 juta pengguna sejak dirilis pada tahun 2010.
dan Indonesia menjadi negara terbanyak pengguna media sosial di dunia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena platform media sosial Instagram memiliki fitur terlengkap yang didapat dan digunakan oleh masyarakat, seperti untuk mendapatkan informasi, berbagi momen di kehidupan masing-masing, dan berinteraksi dengan pengguna sosial media lain melalui fitur direct message atau berbagi komentar di suatu postingan. Masuk dalam pembahasan yang merujuk kepada pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Data penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 42% terkadang menggunakan bahasa Indonesia di media sosial dan 12% bahkan tidak menggunakan bahasa Indonesia di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi bahasa Indonesia di media sosial sangat kurang. Dan mengapa bahasa Indonesia ini jarang digunakan masyarakat dalam interaksi di media sosial? Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa perkembangan teknologi ini, khususnya media sosial, sangat mempengaruhi varian bahasa yang digunakan oleh kebanyakan masyarakat. Contohnya saja kita sebut sebagai bahasa gaul yang benar-benar sudah menjadi bahasa favorit bagi masyarakat, khususnya remaja. Remaja lebih sering menggunakan bahasa gaul karena menurut masyarakat bahasa ini merupakan ekspresi rasa kebersamaan para pemakainya. Selain itu, dengan menggunakan bahasa gaul, mereka ingin menyatakan diri sebagai anggota kelompok yang berbeda dari kelompok masyarakat lainnya. Setiawati Nanik 2014. Lalu, kebiasaan masyarakat di media sosial ini ternyata mempengaruhi terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Merujuk pada data penelitian bahwa sebanyak 61% terkadang menggunakan bahasa Indonesia dalam sehariannya, dan bahkan 19% masyarakat tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kesehariannya. Mungkin secara tidak sadar, kita berbicara atau berkomunikasi dengan seseorang menggunakan guyonan atau bahasa slang atau ragam bahasa lain yang ada di media sosial. Misalnya, meme yang beredar di media sosial digunakan pula di kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh banyaknya berbagai kosakata yang tercipta di media sosial. Hal ini juga menunjukkan kebenaran teori bahwa perubahan kebiasaan dalam berbahasa dapat dipengaruhi oleh perubahan eksternal, yakni perubahan yang disebabkan oleh adanya pengaruh dari bahasa lain, baik itu bahasa asing maupun bahasa-bahasa gaul yang baru tercipta, yang marak digunakan dalam media sosial. Haryono Ahmad, tahun 2012. Eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari mulai terkikis, dan hal ini tentu saja menimbulkan rasa kekhawatiran dan harus segera mendapatkan perhatian. Penerapan bahasa yang diserap di media sosial dalam berkomunikasi di kalangan masyarakat akan menjadi salah satu kebiasaan yang dianggap normatif dan kemudian akan menjadi suatu kebiasaan yang akan sulit untuk dihilangkan. Dan hal ini akan berdampak ketika masyarakat harus berkomunikasi dalam suatu forum yang formal, dan mereka akan kesulitan dan merasa canggung ketika mereka harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidahnya. Maka dari itu, diperlukan beberapa upaya yang harus dilakukan untuk tetap menjaga eksistensi bahasa Indonesia dalam penggunaannya dalam keseharian di kehidupan masing-masing. Yang pertama, dengan meningkatkan rasa kebanggaan dan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai keperluan dan kemanfaatannya. Lalu yang kedua, mengurangi penggunaan bahasa asing dan kosakata baru yang di luar garis ketentuannya. Dan yang terakhir, meningkatkan frekuensi pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia dalam aktivitas dan kesempatan yang ada. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial sangat berpengaruh bagi penggunaan bahasa Indonesia dalam sehari-hari. Media sosial tempat bertemunya berbagai macam bahasa menciptakan suatu bahasa baru dan kosakata baru yang selanjutnya diterapkan penggunanya dalam kebiasaan berbahasa sehari-hari.